Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi terkait pembahasan post-tes materi 1, topik pelatihan belajar merdeka modul 1 sampai dengan modul yang ketiga. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Kemudian apabila kita mau mengerjakan materi 1 Merdeka Belajar, yang pertama buka ini, kemudian modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 materi, Bapak Ibu silakan dibuka video. Yang pertama, mengenali diri peran sebagai pendidik, kemudian apa peran guru, apa peran saya sebagai guru, dan video mengenai ingin menjadi guru seperti apa saya. Kemudian Bapak Ibu kerjakan latihan pemahaman serta memberikan refleksi. Setelah selesai, baru Bapak Ibu mengerjakan post-test. Mari kita bahas kunci jawaban post-testnya. Setelah dibuka, mulai kerjakan post-test. Berikut adalah salah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah. A. Mengajari murid materi tentang budaya. B. Guru membuat peraturan yang harus dipatuhi dalam kelas. C. Mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri. D. Murid-murid harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar yang sudah dibuat oleh guru di sekolah. Jawabannya adalah C. Klik selanjutnya. Kemudian soal nomor 2. Apa definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro? A. Manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri namun perlu dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk menentukan keputusan. B. Manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. C. Manusia yang fokus dengan kekuatan yang dimiliki sehingga dapat menjalankan kehidupannya dengan merdeka. D. Manusia berdiri sendiri tanpa memperdulikan orang lain sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan hati dan pikirannya sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Selanjutnya, soal nomor 3. Pendidik sejatinya menuntun tumbuhnya kodrat pada anak agar dapat memperbaiki apa? Yaitu memperbaiki kodratnya, kekuatan kodratnya. Lanjut, nomor 4. Berikut ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka. Kecuali, awas, ada kata kecuali. Untuk soal nomor 4, jawaban yang benar adalah C. Membuat perencanaan kegiatan belajar. Nomor 5. Sebagai guru, apa saja pengalaman belajar yang perlu dimaknai oleh murid? Yang perlu dimaknai oleh murid adalah pilihan jawaban A. Pengetahuan, keterampilan, wawasan keilmuan, serta pendidikan karakter. B. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dan sikap untuk terus belajar. C. Pengetahuan, keterampilan, sikap terus belajar, serta mendampingi untuk bisa memahami tujuan belajar. D. Keterampilan, wawasan, pengetahuan, mengajar mereka bersosialisasi. Jawaban yang paling lengkap adalah C. Lanjutkan, nomor 6.
Untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya mendidik anak, Ki Hajar Dewantara menyamakan seperti mendidik rakyat. Ini yang benar berarti mendidik masyarakat. Lanjut. Murid-murid kita saat ini adalah generasi digital natif, pasti berselancar di internet, mendapatkan pengetahuan bahwa mempelajari keterampilan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Apa yang maksud digital natif? Alternatif jawaban A, generasi tumbuh di era transisi digital. B, generasi yang tumbuh sebelum perkembangan teknologi digital. Generasi yang lahir tumbuh di dalam era digital. D, generasi yang menemukan teknologi digital. Berarti kalau digital natif itu C jawabannya. Lanjut. Dengan menjadi guru, apa yang kelak akan dibentuk dengan menjadikan murid sebagai bagian atau bahan pemikiran masyarakat di masa depan? Jawaban yang paling tepat adalah nomor 8. D jawabannya yang benar. Lanjutkan. Nomor 9. Untuk menjadi guru yang dapat memahami perubahan zaman dinamis, keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru? Yang jelas ya mesti tidak inovatif, bukan juga efektif, tapi adaptif yang paling tepat. Lanjutkan. Nomor 10. Jika seorang guru ingin muridnya menjadi murid yang memiliki empati, maka perlu melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A, memastikan selalu sukses dalam proses belajar, bukan. Memahami keberagaman sikap karakter murid-murid, bisa juga membiasakan murid-murid untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan, bisa juga menempatkan diri sebagai rekan kerja sehingga timbul perasaan. Ya, yang paling tepat adalah D. Cek kunci jawaban, bisa dicek dulu sama Bapak Ibu, setelah itu kumpulkan. Alhamdulillah, ternyata jawabannya adalah benar semua. Maka klik kembali ke modul. Kita lanjutkan setelah selesai modul 1, kita lanjutkan pada modul 2. Modul 2 ada 3 materi, Bapak Ibu silakan tonton video mengenai mendidik menyeluruh, lalu latihan pemahaman, silakan isikan refleksi, ceritakan di sini. Kemudian materi yang kedua adalah pendidikan selama 1 abad. Tonton videonya seperti ini. Kemudian latihan pemahaman, isikan refleksi. Dan materi yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Ini juga sama, tonton videonya sampai centang biru dan latihan pemahaman centang biru, kemudian isikan refleksi Bapak Ibu. Sampai centang biru semua. Setelah itu, mari kita bahas kunci jawaban post-testnya. Dibuka, kemudian mulai kerjakan post-test. Soal nomor 1 dari 12 soal. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Artinya, jawaban yang paling tepat adalah A, tuntunan guru membimbing murid. B, tuntunan dalam proses belajar. C, tuntunan murid beradaptasi. Yang jawaban yang benar adalah D, tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Soal nomor 2, apakah definisi dari mendidik yang paling tepat menurut Ki Hajar Dewantara? A, menuntun kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan, bahagia yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun murid mampu menghadapi perubahan lingkungan menjadi hubungan sosial budaya yang sekitarnya, mengajarkan murid mengenai yang belum diketahui sehingga membuat menjadi lebih tahu agar wawasan keterampilan. D, menetapkan kebutuhan. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut. Soal nomor 3, berikut ini adalah bentuk praktik pengajaran
Kecuali, awas kata kecuali guru menyampaikan cara membaca puisi benar, mengamati minat murid terhadap puisi, mempelajari ragam puisi yang disampaikan guru, meminta murid membuat puisi dengan cara yang diajarkan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ya, lanjut. Nomor 4, menurut Ki Hajar Dewantara merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin adalah menuntun tuntunan bukan pengajaran yang benar. 4D. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara salah satu hasil dari tuntunan orang dewasa terhadap kekuatan yang dimiliki murid adalah A. Perubahan dasar hidup dan tumbuh kembangnya bukan, akal budi yang berkembang bukan, kekuatan murid yang semakin meningkat, D. Arah dan perubahan karakteristik diri. Yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 6. Berikut pernyataan yang sesuai terkait pemahaman terhadap pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. A. Tuntunan dalam satu bagian dari pengajaran. B. Tuntunan salah satu bagian dari pendidikan. C. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. D. Pendidikan adalah salah satu bagian dari tuntunan. Jawaban yang paling tepat adalah ini, C. Selanjutnya nomor 7. Hanya fokus pada orientasi kognitif dalam pembelajaran menyebabkan murid malas. Bukan, perkembangan ucapan emosi sosial murid terabaikan, murid tertekan di sekolah, sistem penilaian. Yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 8. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan barat mengedepankan rasio dan ilmu pengetahuan tanpa adanya A. Pendidikan emosi dan kecerdasan bukan, olah rasa pendidikan intelektual bukan, pendidikan intelektual dan emosional bukan, pendidikan emosional dan olah rasa ini yang benar. Nomor 9. Dasar utama yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keluhuran manusia, nusa dan bangsa adalah kemerdekaan setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri agar seperti tersebut di bawah ini. Awas, kecuali ya. Kecuali berpikir merdeka, sama berperasaan, dapat bekerja berdasarkan kehendak, benar. Berarti ini deh, mengatur orang lain. Nomor 10. Sifat pendidikan yang paling sesuai dengan bangsa kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah A. Humanis oportunis kerakyatan, ini bukan, humanis kerakyatan praktis juga bukan, humanis kerakyatan kebangsaan, humanis kebangsaan intelektualis. Ini yang benar, C berarti. Insya Allah. Selanjutnya nomor 11. Penanda manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah kecuali A. Berdaya, berbudi pekerti, beriman, kekuasaan, beriman yang benar. C. Yang terakhir, pengembangan budi pekerti, olah rasa karakter, pikiran, olah pikir, dan jasmani olahraga murid melalui pendidikan tidak dapat terpisahkan oleh karena masa depan membuat diri murid menjadi seimbang, akan menuntut bagai cara hidup memelihara hidup murid merupakan pokok pembelajaran pendidikan. Yang benar adalah B. Kita ulang. Cek ulang, sudah jawaban terjawab semua. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga benar semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata jawabannya betul semua. Kembali ke modul. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Langkah yang pertama Bapak Ibu, ini ada 2 materi.
kodrat murid, dan trikon. Kemudian Bapak Ibu sama seperti langkah yang pertama, membuka video, pelajari, simak, kemudian di kodrat murid ada 3 video, kemudian latihan pemahaman, masukkan cerita Bapak Ibu sebagai refleksi. Ini misalnya saya salah satu pengguna media internet, salah satunya menggunakan media internet. Dan kemudian trikon juga Bapak Ibu simak videonya, setelah itu latihan, setelah itu Bapak Ibu isikan refleksinya. Setelah selesai, mari kita kerjakan post testnya. Setelah itu mulai kerjakan post test. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bisa benar semua. Ada 10 soal Bapak Ibu. Yang pertama adalah menurut Ki Dewantara, kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat dunia, kodrat zaman dan kodrat dunia dan kodrat akhirat. Jawaban yang benar adalah kodrat alam dan kodrat zaman untuk saya. Lanjut. Nomor 2. Apa saja yang sangat dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya? Jawaban yang benar, A. Pembelajaran dalam lingkungan yang mendukung, peran guru sebagai fasilitator yang mendukung, peran guru sebagai fasilitator pembelajaran kontekstual, keterampilan hidup, dan peran guru sebagai penghubung. Jawaban yang benar modul ini untuk soal nomor 2 adalah A. Lanjut. Kebudayaan menurut arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan merupakan penjelasan dari kebudayaan itu adalah kontinuitas bukan, konvensi bukan, konvergensi bukan, konsentris yang benar. Lanjut. Kemudian nomor 4, saat ini guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Lalu apa yang dapat dilakukan guru? A. Guru dapat berperan sebagai instruksi pembelajaran mandiri. Guru dapat berperan sebagai proses pembelajaran. C. Guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar dalam sekitarnya. Guru berperan menciptakan tujuan belajar untuk mencerdaskan orang. Yang benar adalah C. Lanjutnya, nomor 5. Selain peran guru sebagai penghubung, hal berikut juga dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan kodratnya. A. Pembelajaran mandiri, B. Pembelajaran praktis, C. Pembelajaran demokratis. Yang benar adalah kontekstual. Ya. D. Lanjut. Kemudian nomor 6. Murid sebagai individu yang unik tentunya mendapatkan tuntunan sesuai dengan minat dan potensi, tuntunan masa depan, target belajar di sekolah, kebutuhan lingkungannya. Yang benar. Lanjut, nomor 7. Berikut ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki murid terkait potensi yang ada dalam setiap murid. Kepekaan pada setiap murid, kepekaan dalam menentukan potensi setiap murid. Saya menemukan menggali potensi kesenian pada diri sendiri. D. Semangat dalam mengintervensi minat yang ada pada setiap murid. Menurut saya jawaban yang benar adalah A. Semoga benar nanti. Lanjut nomor 8. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang tepat dalam merespon keunikan potensi yang ada di setiap murid. A. Melakukan uji sumatif. B. Memberikan ruang untuk mengembangkan potensi murid, menyarankan murid untuk masuk penjurusan IPS, mengharuskan murid bergabung dalam ekskul teater. Keunikan berarti ya keunikan. Menurut saya B jawabannya. Ya, salah satu prinsip dalam melakukan perubahan berkaitan kemajuan kesinambungan prinsip tersebut adalah continue, konvensi. Terus menerus berarti continue. Lanjut. 10. Berikut adalah manfaat pembelajaran panjang hayat yang dimiliki Awas, kecuali mengoptimalisasi, meningkatkan
Hidup dengan minimalis, menghadapi tanaman sampah ini juga benar. Kecuali berarti cek. Cek ulang jawaban setelah dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga benar semua. Kita kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa benar semua, kembali ke modul. Demikian Bapak Ibu video part 1 pembahasan post-es materi 1 topik pelatihan belajar merdeka modul 1 sampai dengan modul 3. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.